Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan ila sabili faja'alahu rahmatan lil alamin wa sirajan munira fi zulumati syirki wal kufr. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. La ilaha illallah yang kita muliakan Ibu Nur, owner dari Asia Tour, Ibu Nana, seluruh staf karyawan dan karyawati Asia Tour rahimahullah. Hari ini di bulan Ramadan kita bisa bermajelis kembali. Majelis ilmu ini walaupun dalam ruangan hotel seperti ini, tetaplah inilah taman surga. Saya terbang dengan bapak-bapak dan wajahnya sampai hari ini masih dalam ingatan saya. Sama berangkat dan 2 periode berebutan untuk bisa masuk ke Ar-Raudhah. Bahkan ada yang bertanya, ya bisa mengulang lagi dah? Saya bilang, jatah kita sekali itu, siapa yang mencoba yang lain carilah caranya. Tapi yang saya ingin tangkap dari pertanyaan itu, betapa rindunya jamaah ini hadir di Ar-Raudhah. Di Ar-Raudhah. Rujukannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Sesungguhnya antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu dari taman surga. Saya pada kesempatan ini hanya sekedar unabbih, memperingatkan kalimat ujung dari hadis itu. Riyadh. Berarti kalau dikatakan raudhah min riyadh, berarti salah satu dari sekian banyak taman surga. Nah, berarti adakah taman surga yang lain di muka bumi ini selain Nabi? Atau kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan mimbar beliau? Jawabannya ada. Cuma persoalannya apakah kita peduli dengan taman-taman lain? Selama ini kita hanya peduli dengan taman surga yang di Masjid Nabawi. Bahkan tanpa sadar ada yang berdusta pula sedikit untuk bisa masuk. Pakai nama ini, pakai cara ini dan cara itu. Kalau kita renungkan, yang menyedihkan ada di balik itu. Betapa banyak taman-taman surga yang lain yang tidak dipedulikan. Jadi banyak taman-taman surga yang lain yang tidak dipedulikan. Apa di antaranya? Nah, kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Farta'u, kalau kamu menunggangi kendaraan, turun, tambatkan tungganganmu. Kalau kamu sedang berkendaraan, berhenti, singgahlah di situ.
per tahun. Nabi juga menyebut itu taman surga. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tuh Riyadul Jannah yang lain? Kata Nabi adalah hilaqul dzikri, halaqah zikir. Kalau kita baca syarah para ulama, tafsir para ulama tentang makna halaqah zikri itu adalah majalisil ilm, majelis ilmu. Jadi bagi yang pernah berpengalaman berebutan untuk masuk ke Raudah di Madinah, dan bahkan ada yang gagal karena terlambat, ya. Saya rasa itu pelajaran berharga untuk juga bisa rebutan masuk ke taman-taman surga yang ada mungkin di sebelah rumah kita, di dalam komplek kita, mungkin juga di kantor-kantor kita, yaitu majalis al-ilm, majelis ilmu. Jadi duduk di dalamnya, di mana di dalamnya ada zikrullah, ada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ada ayat-ayat Allah tutla yang dibaca seperti tadi. Dan terima kasih Ustaz Ilham telah menyandungkan tilawah Al-Qur'anul Karim, mengingatkan kita semestinya seperti apa ibadur rahman, hamba-hamba Allah bersikap. Alangkah ruginya kita yang sudah dapat pelajaran berharga di Madinah, sudah dapat pelajaran berharga di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah ada juga taman surga, ada. Utsman ibn Affan ketika melakukan haji menghilang dari tengah rombongan Amirul Mukminin. Ini kemana ya Utsman ya? Lama menunggu muncul. Ketika muncul, min aina ji'ta ya Amirul Mukminin? Amirul Mukminin, kau datang dari mana? Kata Utsman radhiyallahu anhu, ji'tu min rawdatin min riyadil jannah. Saya baru saja datang dari salah satu taman surga. Orang bingung, ini taman surga mana lagi nih, kata Utsman ini. Akhirnya ada yang berkata, ana ra'aitu Utsman ainaka. Saya melihat Utsman di mana dia tadi berada. Kenapa? Wa yusalli, dia salat fil hijri tahtal mizan. Dia salat di hijr Ismail, tepat di bawah pancuran air itu. Nah makanya sebagian jemaah ada yang mengambil asar, kan hadis ya. Tapi hal yang seperti itu dalam kajian ulama hadis, yang seperti itu tidak mungkin didatangkan oleh Utsman dari dirinya atau dia karang. Mungkin itu adalah suatu kabar yang dia terima dari Nabi, karena itu ada ihtimalur rafa' namanya, kemungkinan diangkat kepada Nabi SAW. Nah karena itulah makanya ada yang mengatakan itu juga taman surga. Nah sekarang bagi yang berkesempatan biiznillah dengan tahun ini, saya sebenarnya rindu juga menemani terus ini jamaah Asia Tour ya. Sudah siap-siap ini mau berangkat dengan Asia Tour. Saya malah sudah iakan kepada Bu Nur. Baik Bu Nur, saya siap insya Allah. Tapi mau bagaimana lagi ya. Tapi insya Allah kita akan bertemu di Makkah ya, biiznillah. Nah jadi ketika saya melihat begitu bersemangatnya jemaah, saya berharap dan berdoa semoga jemaah yang berpacu setiap saat ke rumah Allah, baik di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Saya ingin jemaah-jemaah seperti itu bersemangat pula setelah kembali. Bagaimana mereka bisa menjaga hafidhu ala salawati was salatil wusta. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman yang menyuruh kita menjaga salat. Ketika kita kaji, para ulama menafsirkan ayat itu, apa maksud menjaga salat? Ya kalau menjaga kaifiyati adaiha, menjaga bagaimana melaksanakannya,
baik rukunnya maupun syaratnya maupun adabnya, semua kita sudah tahu. Yang kedua apa? Menjaga awqatiha, menjaga waktunya. Nah, saya melihat semua kita di Makkah, di Madinah pandai mengamalkan ayat ini. Belum lagi setengah jam azan, itu sudah duduk, kemudian segera. Tapi saya khawatir di sini setengah jam selesai azan pun belum tersentuh hatinya untuk bangkit dari tugas-tugasnya. Entar lagi, entar lagi. Nah, jadi kita rindu sebenarnya asar, dampak dari ibadah itu sampai ke tanah air. Dan itulah alamat kemabruran. Jadi tanda kemabruran haji itu bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas istifa memenuhi arkan, rukun dan tanda kemabruran. Apa? Karena kalau kita berbicara rukun dan syarat haji, finalnya adalah sah dan tidak sah. Itu finalnya. Akhir dari rukun dan syarat itu sah atau tidak sah. Apabila istaufa min arkanihi wa syuruti, apabila dipenuhi rukun dan tidak ada satupun yang dilanggarnya dan tidak ada lagi. Tapi kalau kita tanya jamaah yang akan berangkat, jamaah yang akan berangkat, jamaah yang akan berangkat, kira-kira mabur itu hanya dan pada jamaah yang akan berangkat. Kira-kira mabur itu hanya dan selesai. Tidak ada yang melebihi Arafah. Ya boleh. Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari adalah Al-Jumu'ah. Sayyidus Suhur dalam pandangan ulama adalah Ramadan. Tetapi khairud doa, sebaik-baik doa, waktunya, saatnya, dan saatnya, dan jamin, dan sangat patut untuk dicapai. Rasulullah menegaskan doa yaum Arafah. Kira ma qultu ana wan nabiyyuna dalam
Kenangan yang apa datang kelalaian, ghaflah. Ingat, manusia tidak bisa luput dari itu. Manusia tidak bisa luput dari itu. Kullu bani Adam, kita bisa saja tersalah, kita bisa terlalai. Tetapi kenangan ibadah hadir, kalbu kita menyentil kita. Tuh, azan sudah berkumandang. Maka belum sampai masjid. Menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Ingat di arah Andria. Menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Ingat di arah Andria. Menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Ingat di arah Andria. Menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Ingat di arah Andria. Menjangkau. Ada saja was-was yang menjangkau. Ada saja was-was yang muncul ingin menjangkau yang haram. Ingat di arah Andria. Ini siapa nih? Sekarang semuanya tidak tahu haram. Nah, juga ada syaitan. Syaitan itu kan bukan hanya golongan syaitan. Syaitan itu kan bukan hanya golongan jin semata. Karena syaitan kan bukan nama. Panggilan yang dipakaikan kepada makhluk Allah yang durhaka. Dan kemungkinan dari satu tidak mungkin. Malaikat tidak mungkin jadi syaitan. Kenapa? Nabiyin dari jin, iblis dengan malaikat punya nama Jibril, Mikail. Dia juga punya nama. Ada apa? Dia punya dia sesama syaitan jangan saling lontar-melontari katanya. Kenapa? Karena perangai kita. Nah, karena itu tidak salah pula kalau ulama mengatakan ketika berbicara hikmah, ya, berbicara hikmah, apa hikmah yang didapat dari melontar jamarat? Karena tidak ada suatu amalan yang disyariatkan di dalam Islam melainkan lahu memiliki ada maqasid wa hikam. Ada maksud dan hikmah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu secara abas. Allah tidak menciptakan kita abasa. Karena itu dia tidak turunkan syariat hanya sekedar untuk main-main. Karena itu mustahil pada Allah ada. Allah munazzah anzal. Allah harus kita yakini bersih dari segala apa? Amal, pekerjaan yang tidak ada maksud dan tujuan. Nah, karena itu syariat diturunkan ada maksud. Begitu juga walaupun secara zahirnya hanya batu. Ujung ibu jari ini tidak boleh pula sebesar ini sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bimithli haula innallaha naha 'anil ghulu fid din. Jangan karena kepikiran melontar syaitan dia ada jemaah ini di 21 tidak begitu hanya di memori handphone. Kapan saja perbuatan kita mulai terseret ke arah yang buruk hari ininya dibanding yang kemarin, bahwa halik orang tersebut adalah yang itu arah yang pintu. Selesai salat zikir diajarkan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal,
mati akan kita katakan dan saja kau akan telah umatnya hidup kulli saat. Jadi terjadi pula sesuatu adalah atau sesudah sebelum salam, sesudah telah baca sebelum. Ada yang mengatakan setelah salam. Apa bunyinya? Allah inna dzikra wa syukran, sesudah telah baca sebelum. Ada yang mengatakan setelah salam. Apa bunyinya? Allah inna dzikra wa syukran. Nah, karena itu ayibun, kita kembali. Betul, ayibun, kita kembali. Betul. Tapi abidun senantiasa beribadah. Masa lalu sudah yang akan itu sekarang saatnya saya kembali ke rumah. Saya bosan, bukan enggak ilmu, tetapi karena beban yang beban itu apa tugas sama ya itu tugas tambah boleh jadi ustadz, jadi ini itu tambahan. Kadang mencari beban saya itu adalah kuni. Kenapa? Karena itu yang didakan dalam Al-Quran, wa ma didakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asal tujuan penciptaan untuk ibadah. Karena makanya kembali kita dari Makkah menuju apa yang kita nyatakan, abidun. Saya pulang ya Allah, kembali menghentikan tugas ubudiyah dengan tawawada. Jangan ketika tawawada wada semuanya. Jangan ketika tawawada wada semuanya. Ya. Dan sebagian jemaah ada yang memahami, ada yang dibuat. Tapi karena keliru memahami umumnya. Pulang haji kita sambung lagi cerita. Jangan. Maka keliru ketika orang memahami fala rafata wala fusuq wala jidal. Lihat larangan ibadah haji itu, kalau di dalam manasik kita sering katakan, ada larangan itu karena dia sedang berhaji, ada yang dia terlarang aslan, secara asalnya terlarang. Bahkan yang secara asal terlarang itu tidak membatalkan haji, tapi hati-hati. Dia bisa merusak dan menghabisi amal. Contoh, fusuk. Apakah fusuk itu hanya terlarang karena haji? Tidak. Berbuat fusuk, mengatakan yang fusuk, yang termasuk kategori fusuk, itu haram aslan. Asalnya terlarang. Orang berhaji, tidak berhaji, berpuasa, tidak berpuasa, itu aslan. Asalnya adalah muharram, diharam. Rafas. Rafas itu haram. Jidal. Jidal itu haram. Haram aslan. Jadi jangan dikatakan, oh itu larangan haji. Enggak.
Tapi kenapa ditegaskan di dalam ibadah haji? Karena dia bukan hanya terlarang asalnya, tetapi juga merusak kepada ibadah yang dilakukan. Jadi 2 kali dampak yang ditimbulkan. Nah, semua itu, kalau seandainya itu ditangkap oleh jamaah yang melakukan perjalanan 25 hari itu, saya yakin negeri ini akan berubah. Kenapa? Karena kalau dihitung jamaah haji yang sudah pulang dan yang menunggu itu, alhamdulillah saya dapat informasi Asiatur sudah keluar visanya semuanya, Bu Nana. Alhamdulillah. Mubarak alaikum. Selamat. Berarti semakin dekat persiapan, semakin matang. Tetapi ingat, itu hanya untuk proses perjalanan. Kalau hanya persiapannya sekedar visa, kemudian ambil tas ke Asiatur, kemudian segala perlengkapannya disiapkan. Apalagi kalau saya kan orang Padang, Bu. Kalau mau berangkat itu biasanya rendang tidak lupa. Ya. Kalau itu yang dipersiapkan, yaitu adalah persiapan perjalanan ibadah. Nah, itu adalah namanya muqawwimat, hanya penunjang dari ibadah itu. Yang paling penting hari ini setelah semuanya itu dinyatakan selesai, ada yang paling pokok. Apa itu? Nih, yang ada di dalam dada kita. Sama dengan puasa ini. Sudah habis ya waktunya, seperti. Hah? Jangan lama-lama, saya nggak sanggup. Nah, masih ada ya? Oh, ada nanti. Ada pertanyaan ya. Baik, jadi sama dengan puasa ini. Semua kita mudah bisa berpuasa. Bisa berpuasa, menahan al-imsak, bisa berpuasa, menahan al-imsak anil muftirat, menahan diri dari muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr, dari terbit fajar ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Tujuan tidak hanya sebatas sahihah, harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Orang-orang Arab Badu berkata, amanna, kami telah beriman. Turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk berpuasa adalah muslim. Allah saya SWT berkeringat juga menjawab pertanyaan itu. Dia bilang, Pak, sayang Bapak belum sampaikan ke ujung ayatnya. Ujungnya kan apa? La'allakum tattaquna. Ya ayyuhalladzina amanu itu sebenarnya kaitan pun kaitan pun harus benar ya, kaitan pun harus benar ya, kan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kosong min hikmah
juga amat diakan ini mak nah dia itu saja yang tangga. Tapi proses sal proses juga ini jemaah haji ini sebenarnya letihnya bukan karena ibadahnya tapi hanya tapi kenapa organisasi ini ini habis kenapa organisasi ini habis karena cek nunggu mobilnya makanya pada ibu anak balik untuk apa Allah nyuruh kita duduk di Arafah begini? Apa Allah duduk di Arafah begini? Apa Allah menyuruh kita untuk yang seperti ini berpanas-panas panas banget ini. Pengalaman yang tahun kemarin itu tidak tahu apa semua jemaah saya kehilangan bukan hilang karena orang tapi kebetulan kami disuruh khutbah ketika itu pokok kita buru-buru sendal saya kebetulan dari karet itu. Nah kemudian pas khutbah di dalam lama pas keluar sama pakai seperti di atas para sendal saya kebetulan dari karet itu. Nah kemudian pas khutbah di dalam lama pas keluar sama pakai seperti di atas para. Nah karena dia cepat-cepat saya ambil tuh kebetulan saya masuk ambil air. Nah karena dia cepat-cepat saya ambil tuh kebetulan saya masuk ambil air mineral saya taruh dalam dingin es saya keluar ke saya tahu nggak sendal saya kurang nomor 4 ambil air mineral saya taruh dalam dingin es saya keluar ke saya tahu nggak sendal saya kurang nomor 4 ketujuh dan 3 nomor itu nah dengan ambil air mineral saya taruh dalam dingin es saya keluar ke saya tahu nggak sendal saya kurang nomor 4 ketujuh dan 3 nomor itu nah dengan disi kalau kita pergi ke dan pulang kemudian yang diputar lagu lama lagi aku masih seperti yang dulu tidak seperti yang dulu tidak kita tidak boleh seperti itu lagi jamaah Asia Tour tidak boleh begitu lagi larang tak perlu gelap nah jarang nulis so beresiko tidak pula larang beresiko kenapa adalah terbuka buat jubiwa perkendiakan kali carilah berbahaya perhiasan hayat dunia selama masih sebas perhiasan kita selamat. Makanya ada orang yang bertanya bagaimana menempatkan dunia Buya ada bertanya saya bilang ya, tapi ada syarat biar ada dalam genggaman selangkah bisa genggam menempatkan dunia Buya ada bertanya saya bilang ya, tapi ada syarat biar ada dalam genggaman selangkah bisa genggam kemabruran itu bukan tujuan ini maksudnya
dicari keridhaan, tetapi kita jadi kalimat-kalimat yang diriwayatkan dari Nabi walaupun dalam kategori dhaif, selama itu tidak maudhu', selama itu tidak maudhu', sekali ambil dan bagaimanapun kalimat dhaif di sana si makna ini ya, kita ulang kalimat kita senantiasa menjalankan ubudiyah kita kepada Allah walaupun tawaf, ubudiyah kita kepada Allah walaupun tawaf sudah wajib ada berdasarkan Nabi yang meninggal maka akhir dengan Baitullah sudah kita tinggalkan, tetapi apakah kita akan wada semua? Tidak, ubudiyah tidak boleh berhenti. Makanya ada orang mengatakan di mana kan ada bertanya kepada seseorang kamu, makanya ada orang mengatakan di mana kan ada bertanya kepada seseorang kamu melakukan sholat di mana? Dia jawab masjid, tak tidak harus di masjid. Saya mau di sholat kharij masjid, ini kan sholat masjid, bukan di masjid. Disuruh di masjid itu menunaikan salat, bukan mendirikannya. Ada seorang yang mengatakan itu. Apa maknanya? Karena nilai-nilai salat itu harus kamu tegakkan di luar. Pertanda kamu seorang di luar. Pertanda kamu seorang yang salat itu di luar kamu tegakkan. Inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kamu keluar itu jangan hidup mati laba yang itu saja, urusan halal haram tarlah, cari yang halal aja susah, masa yang haram. Nah begitu berpikir. Jadi ubudiyah tidak boleh berhenti. Dan terakhir, hamidun li rabbina hamidun. Apapun amalan yang kita lakukan, siam ini, haji, haji, zakat, semuanya, apakah patut kita yang dipuji dengan ibadah ini? Sehingga kita merasa tersinggung pula, lupa orang menulis ha di depannya, sehingga ditegur di depannya, sehingga ditegur pula panitia acara, Pak, lumayan banyak kepada kita kayak yang hebat sehingga bisa tawaf, kita kayak yang kuat sehingga bisa sa'i. Kita kayak yang alim sehingga bisa khusyuk begini dan begitu. Tidak, semua itu tidak akan terwujud kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita akan memuji dan apalah ini kita dengan Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita akan memuji dan apalah ini kita dengan segala fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu benar ketika kita katakan li rabbina hamidun, kita memuji Rabb kita. Nah, dalam surat Alhamdulillah, rabbil alamin, bukan lil ma'rif lil istighraq, arti seluruh segala alif lam tentu menulis aku. Nah, ketika siap seperti ini, kita bisa, siapa yang patut ketika kita katakan li rabbina hamidun, kita memuji Rabb kita. Nah, dalam surat Alhamdulillah, rabbil alamin,
bukan lil ma'rif lil istighraq. Arti seluruh segala alif lam tentu al istighraq. Nah, ketika siap seperti ini, kita bisa, siapa yang patut uji hari ini? Kita lah. Orang yang menyadari alhamdulillah, dia akan puji balinya kepada Allah. Dialah pemilik hakiki. Sudah cukup, kalau bertambah lapar. Kita kembalikan Ustaz Fauzi. Terima kasih. Jika ibu yang kami beri voucher bisa dari wajah gitu ya, apalagi yang di pojok-pojok dan di belakang ya. Oke, mau dan di belakang ya. Oke, mau kali suami saya kurang harus cuma nanya gitu. Maka gimana ibadahnya? Ayo, ini salah yang dibertanya tunduk gitu. Bukan siapa itu? Ya, diri biar kelihatan kan. Alumni haji 2025. Oh, haji 2025. Oh, di 2025 masih gereng ya, masih gereng ya, masih pas. Oke. Tiga kalimat aja ya. Jangan masih aku seperti yang dulu kata dia. Oke, ya Bu ya. Udah mulai nggak dia. Terima kasih atas kejujurannya ya Bu ya. Nah kalau gitu saya mau dengar dapat yang lebih banyak ya, ada nggak nih? Oke ya, langsung nyesel deh ya tadi nggak dengerin gitu ya. Ayo ya dari sisi sini yang di pojok. Oh Bapak silakan, ayo silakan. Dengan Pak siapa Pak? salam. Oh fans berat Buya. Oke baik. Saya Brian Fajar, saya pengikutnya Buya. Oke, alumni haji tahun berapa? 2025. 2025. Oh, ini kayaknya 2025 masih ini ya, semangat-semangatnya nih. Jangan, Pak. Jadi yang disampaikan Buya tadi, kalau di waktu kita haji di Madinah, di Makkah, setengah jam sebelum adzan kita dah berwudu, datang berbalik modal rame-rame. Setelah sampai di Indonesia, setengah jam setelah adzan belum berangkat kita. Ternyata sama tadi ya dulu Amel masih seperti yang dulu lagi ya dari baliknya. Jadi di sana kaliannya orangnya khusyuk, sholatnya rajin, ibadah rajin. Setelah sampai rumah lupa lagi, harus diasah lagi. Jadi mungkin harus berangkat lagi ya. Oke, berangkat lagi. Saya masih atur lagi ya Pak ya, benar ya. Oke. Kalau Buya berangkat saya mau cari. Oke, terima kasih. Berarti harus sama Buya lagi ya. Terima kasih. Oke, ini kayaknya tadi mungkin ada agak-agak, waduh, tadi nggak ini ya, nggak nyimak gitu ya. Nah, Mbak Nana, apakah ada souvenir buat yang bertanya ya?
Oke, kalau tadi terima kasih yang sudah menyampaikan pembelajarannya dapat apa. Sekarang Buya ada mau kita lempar pertanyaan ya Buya ya. Boleh. Oke, siapa yang mau mengajukan pertanyaan kepada Buya? Ibu silakan. Mana mic-nya? Iya, biar semangat buka puasanya lari. Kasih mic-nya. Oke, silakan dengan Ibu siapa Bu? Ibu Dwi. Alumni? Saya menunggu. Oh menunggu. Oke, insya Allah segera ya. Silakan Ibu. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi di luar yang tadi itu nggak apa-apa ya, Boleh. tentang zakat mal. Ya. Nah, tentang zakat mal itu apakah boleh dibayarkan selain bulan Ramadan? Dan berapa besar kita harus membayar zakat mal apabila kita punya tabungan? Berapa? Dan satu lagi, kalau punya perhiasan itu apakah dihitungnya berapa? Dan kalau perhiasan yang dipakai kan dizakatkan tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bu ya. Wah, ini pertanyaan Ibu bisa 2 jam jawabannya. Karena fikih zakat ya. Jadi kewajiban zakat itu baru menjadi tugas kita untuk menunaikannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat wujudnya, syarat-syarat wajibnya. Yaitu syarat wajibnya ini tidak bergantung balik berakal, yang jelas muslim. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan harta itu sendiri, yaitu yang pertama dia sampai nisab namanya, nanti kita jelaskan sedikit. Kemudian di dalam kepemilikan kita berlalu 1 tahun qamariyah, 1 tahun qamariyah, bulan hijriah ya, tahun hijriah, 1 tahun qamariyah nisab, kemudian berlalu dalam kepemilikan kita 1 tahun hijriah, kecuali kalau dia zakatnya seperti zakat tumbuh-tumbuhan, dia tidak pakai haul, ketentuan waktu 1 tahun itu. Tapi kalau yang Ibu tanyakan zakat mal tadi kan, zakat harta, maka dia berlalu dalam kepemilikan kita 1 tahun. Nah, karena itu tidak ada ketentuan zakat itu harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, itu pemahaman yang tidak tepat sebagian umat. Sehingga Ramadan ditunda semuanya ke Ramadan dengan alasan ini berlipat ganda pahala di bulan Ramadan. Tidak benar. Jadi zakat itu dikeluarkan idza hala alail haul, apabila berlalu 1 tahun kepemilikan, tahun qamariyah, bukan miladiah ya, bukan Januari hitungannya, tetapi mulai kapan kita punya harta tersebut dalam hitungan nisab. Misalnya kalau memang dia dahulu punya nisabnya, berapa kadar nisab itu? Kadar nisab itu dirujukkan oleh ulama kepada isruna dinaran, 20 dinar. Dinar itu bukan dinar mata uang sekarang, tapi yang dipergunakan sebagai mata uang di zaman Nabi untuk sebagai alat tukar dan standar nilai, yaitu emas yang kadarnya 20 dinar itu setelah diteliti 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Nah, sekarang dikonversilah dengan uang berapa 1 gram. Nah, kali 85 gram. Apabila seseorang memiliki kadar uang sebanyak itu pada bulan apa? Misalnya bulan Muharram, maka Muharramlah haul dia. Berlalu 1 tahun sampai Muharram yang akan datang, baru dia wajib membayar zakat. Ini tidak ada kaitan ini langsung dengan Ramadan. Dan bahkan tidak boleh ditunda. Disegerakan boleh kalau ada keperluan dan hajat tertentu, tapi menundanya tidak. Disegerakan, misalnya Muharram yang akan datang itu sudah tiba waktu Ibu menunaikan zakat. Kemudian karena ada ini Ramadan belum masuk, Muharram kan sebelum Ramadan, apakah boleh ditunda membayarkan zakat untuk
mendapatkan zakat itu. Kalau menyegerakan apabila hajat tertentu dibolehkan berdasarkan kepada izin Nabi kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas minta kepada Nabi untuk membayarkan zakat qabla yahula 'alil haul, sebelum haulnya tiba, sebelum tahun 'alil haul, sebelum haulnya tiba, sebelum tahunnya sampai. Nabi jawaban pertanyaan pertama, apakah membayarkan zakat mesti Ramadan? Tidak. Membayarkan zakat sesuai dengan waktu haulnya tiba. Ya sama dengan pajak juga. Tapi miladi bulan apa. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa dikeluarkan? Untuk zakatul mal dikeluarkan adalah 2,5%. Dari total yang dimiliki. Tentu dikurangi kewajiban yang jatuh tempo dalam tahun itu mesti dikurangi dahulu. Tetapi ingat, jangan hutang saja yang dibuang, keluarkan. Misalnya uang saya, misalnya 500 juta ini, hutang nih 100 dalam tahun itu mesti dikurangi dahulu. Tetapi ingat, jangan hutang saja yang dibuang, keluarkan. Misalnya uang saya, misalnya 500 juta ini, hutang nih 100 juta, dikurangi hutang. Tapi piutang yang ada di tangan orang masuk tepat. Piutang yang ada di tangan orang itu dimasukkan ke harta milik kita. Nah, orang itu dimasukkan ke harta milik kita. Nah, kemudian setelah didapat total tersebut, jangan pisahkan antara pundi satu dan pundi yang lain. Tabungan orang itu dimasukkan ke harta milik kita. Nah, kemudian setelah didapat total tersebut, jangan pisahkan antara pundi satu dan pundi yang lain. Tabungan dengan uang yang ada di tangan ibu, yang simpan dalam lemari, semuanya itu sama satu. Ntar begitu, ini 85. Ada orang yang kerjanya rekening aja, dia pecah-pecah aja, nggak sampai berzakat ya jadinya. Apa di bank ini nggak sampai 85 gram, bank ini nggak sampai. Bukan begitu. Karena satu jenis. Kemudian apabila mendapatkan sama jenis uang juga pertengahan tahun, yang pertengahan tahun ini ikut kepada haul yang telah ada. Jangan di haul ini dapat uang, saya sudah punya uang misalnya 500 juta, kemudian dapat 6 bulan setelah itu dapat 200 bulan setelah itu dapat 200 juta. Apakah 200 juta ini dihitung dia punya, 200 juta ini dihitung dia punya, itu telah punya nisab. Ibu, nah dikeluarkan berapa? 2,5%. Nah, kemudian terkait dengan emas. Apakah emas perhiasan itu terkena zakat? Kepada makna zakat itu ziarah. Dia untuk pertumbuhan penambahan di dasar turun ya, kayak layang-layang kadang turun kadang naik begitu. Nah, makanya orang hadiah-hadiah silakan boleh. iya. Ya, berani kita tanya. Dua aja saya Nah, yang perempuan Ibu Nurdi dan yang laki-laki Bu ya. Oh, terbalik kan. Oke, baik. Yang mukena untuk wanita. Oh iya. Oh, Bang Mel sama yes. Ya, Budwi. Foto mana? Oke, Iya. coba foto dulu ya. Biar kelihatan. Oh iya. Biar kelihatan tulisan ininya, backdropnya, silakan. Yang ngefans boleh deket-deket Bu ya. Oke, jangan lupa nanti dipasang di media sosialnya ya, di sosmednya, di tag Dimension Asia Tour. 1, 2, 3. Oke, udah? Alhamdulillah. Kasih.